Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Juli 2021, peringatan wajib Santa Marta, sahabat Tuhan Yesus. Marta dalam bahasa Aram berarti wanita. Ia dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun, dan rajin. Jiwa pelayanannya sangat tampak dengan senantiasa sibuk melayani Tuhan. Ketika Yesus dan para murid datang berkunjung ke Betania, sementara kakaknya Maria duduk di dekat kaki Tuhan, Martalah yang mondar-mandir ke sana kemari untuk melayani Yesus dan para muridnya. Marta juga adalah sosok yang tangkas tanggap dan beriman kuat. Ketika mendengar berita kedatangan Yesus dan para muridnya dalam rangka melawat Lazarus saudaranya yang telah 4 hari terbaring dalam kubur, Marta segera berlari bergegas untuk mendapati Yesus. Ia menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Persahabatan Yesus dengan Marta, Maria, juga Lazarus terlukiskan di dalam Injil. Beberapa kali dikatakan Yesus mengunjungi Betania, sebuah desa kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem, yang menjadi tempat tinggal para sahabat-sahabat Yesus ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami memperhatikan sabda Putramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika belajar IPA di SD, dijelaskan tentang illegal fishing. Salah satunya adalah menangkap ikan dengan metode pukat harimau. Metode ini tidak sesuai dengan hukum atau ilegal karena dapat merusak terumbu karang dan keberlangsungan hidup biota laut lainnya. Menangkap ikan dengan metode pukat harimau akan menjaring semua keberlangsungan biota laut, termasuk juga sampah-sampah di dalamnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan yang dekat dengan profesi mereka sebagai nelayan. Disampaikan bahwa kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Namun, pada akhirnya yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu dan yang tidak baik, yang buruk akan dibuang. Perumpamaan ini
ingin kembali menegaskan kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan bahwa pada saat akhir akan ada seleksi. Ikan-ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, sementara ikan-ikan yang tidak baik juga sampah-sampah akan dikumpulkan jadi satu dan dibuang. Seleksi ini secara jelas dikatakan Yesus bahwa para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Firman ini tentu bukan untuk menakut-nakuti, namun perlu menjadi antisipasi dalam hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk menjadi ikan-ikan yang baik. Gambaran ikan yang baik adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam keseharian hidup. Sudahkah dalam hidup ini kita menjadi ikan-ikan yang baik, yang mau senantiasa setia mendengarkan firman dan menunaikannya dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.